yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang menciptakan alam semesta. Seandainya lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan pena, dan daun-daun dibentangkan seluas jagat raya, tentu tak akan cukup untuk menuliskan nikmat Allah kepada kita. Untuk itu hadirin, mari kita sampaikan rasa syukur ini dengan kalimat tahlil. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat mengutarakan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Mutia Zahra, akan menyampaikan pidato dengan tema Tantangan Generasi Milenial pada Era Industri 4.0. Bapak, Ibu Dewan Juri, dan sahabat generasi milenial yang berbahagia. Kita sebagai generasi muda kini sedang dicengkram dengan era industri 4.0 atau era industri 4.0. Era ini banyak mengubah paradigma para generasi. Namun hadirnya era industri 4.0 memunculkan pandangan negatif di tengah masyarakat bahwa generasi muda sekarang adalah generasi gadget, generasi malas, bahkan ada yang menyebut generasi micin. Lalu, apakah benar era industri 4.0 hanya datang untuk membuat generasi muda menjadi generasi beban bangsa? Mungkin saja begitu. Tapi seharusnya kita sebagai generasi muda bisa melek dengan keadaan ini, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Sebagaimana kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pepatah Arab juga mengatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad. Ini merupakan cara bagi kita untuk membuktikan eksistensi kita bahwa hadirnya era industri 4.0 dapat membangkitkan semangat dan prestasi dalam berbagai lini. Sahabat milenial, istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Frederick Engels dan Louis Auguste Leguy di pertengahan abad ke-19. Era industri 4.0 disebut juga era cyber atau era tanpa sekat ruang dan waktu. Era yang sangat menakjubkan, kita harus menatapnya dengan penuh optimis. Betul? Bagaimana tidak? Semua lini kehidupan ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi. Perkembangan ilmu dan teknologi seharusnya dapat menuntun umat Islam ke jalan yang benar dan mengangkat harkat martabatnya. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyikapi era industri 4.0 ini? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan agar selamat dalam menghadapi perubahan zaman yang selalu dinamis ini. Di antaranya, yang pertama, kita sebagai generasi muda harus mengupgrade diri kita dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi sesuai zamannya, tanpa meninggalkan ajaran agama. Hal ini sebagaimana Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud sultan pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita tidak boleh anti terhadap perubahan, karena di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Stephen Hawking, seorang ilmuwan dari Inggris, mengatakan, "The measure of intelligence is the ability to adapt." Bahwa ukuran sebuah kepandaian itu adalah kemampuan untuk beradaptasi. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih, al-muhafadzatu 'ala al-qadim as-salih wal ahdi bil jadidil aslah. Dan yang ketiga, membentengi diri dengan memperkuat akidah
sebagai generasi milenial, kita harus berpegang teguh pada sumber pokok ajaran Islam. Rasulullah bersabda, "Sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya." Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Ilmu yang dilandasi dengan keimanan akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya dalam setiap langkah, gerak, dan pemikirannya. Ini adalah tugas kita bersama sebagai generasi muda untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato ini adalah sebagai generasi milenial, kita harus siap menghadapi setiap perubahan dengan mengupgrade pengetahuan yang didasari nilai-nilai agama, agar kita tidak menjadi generasi yang tertinggal dalam iman dan integritas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lakukanlah bila ada kebaikan, salah kata mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq.